bolehkah kita taklid kepada seseorang? Taklid apa sih Pak? Taklid itu artinya mengikuti seseorang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah boleh nggak taklid? Hah? Boleh nggak Pak? Nah, tapi Hah? Kok pada diam? Taklid boleh nggak? Taklid nggak boleh. Semuanya sepakat taklid nggak boleh. Saya katakan taklid ada yang boleh, ada yang tidak. Para ulama membagi hukum taklid menjadi 3. Hukum yang pertama wajib. Hukum yang kedua haram. Dan hukum yang ketiga mubah. Siapa yang wajib taklid? Kata para ulama, yang wajib taklid orang awam yang tidak punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis, dan tidak punya kemampuan untuk istinbat dari Al-Quran dan hadis, dan tidak menguasai alat-alat untuk berijtihad. Kewajiban mereka ikut saja. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Kewajiban Bapak ikut. Sekarang kalau saya serahkan ke Bapak, Pak maaf ada hadis ini tolong periksa sendiri, saya apa enggak? Bapak bisa? Sementara Bapak tidak pernah belajar ilmu hadis, disuruh meriksa sendiri hadis ini sahih apa enggak. Oh menurut saya sih sahih Ustaz. Kenapa? Bagus isinya. Seperti itu ukurannya. Mau tidak mau Bapak harus apa? Taklid. Oh Ustaz ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nah itu namanya taklid kan. Menurut Imam Tirmidzi ini hadis sahih. Padahal kita tidak tahu sebab kesahihannya apa. Menurut Imam Fulan ini hadis dhaif. Kita pun tidak tahu apa sebab kedhaifannya. Itulah namanya taklid, Pak. Bapak terkadang dalam suatu permasalahan Bapak tidak tahu jawabannya apa. Datang ke Ustadz, Ustadz, saya ada permasalahan penting, saya minta jawabannya. Ya. Saya kemarin berbuat seperti ini, hukumnya apa? Haram apa halal? Kata ustadznya, boleh. Alhamdulillah. Selesai. Itu namanya taklid. Orang awam tidak diperkenankan untuk langsung istinbat dari Al-Quran dan hadis. Ambil Al-Quran, ambil hadis, ijtihad sendiri, fahami sendiri. Bagaimana dia berijtihad sementara ilmu alatnya tidak kuasai? Maka Imam Adz-Dzahabi berkata, fa kaifa yatiru walamma yurayish? Bagaimana burung akan terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Bagaimana engkau akan naik ke atap sementara tidak ada tangganya? Tidak mungkin, Pak. Maka orang awam diwajibkan oleh para ulama, kamu ikut saja para ulama. Yang menanggung dosa kamu para ulama. Kalau ulamanya salah, kamu ditanggung dosanya oleh ulama. Kewajiban awam hanya bertanya saja. Iya, Syekh, Fulan, Ustadz, saya mau tanya, boleh apa tidak? Ustadz yang ngomong boleh. Ternyata ustadznya berkata tanpa ilmu. Dia yang nanggung dosanya. Makanya Pak, ya, jadi ustadz tuh nggak enak. Karena dia harus berani menanggung dosa orang yang banyak gitu. Kalau dia berkata tanpa ilmu, yang mengikuti 1000 orang, ya 1000 dosa dia ambil gitu. La ilaha illallah. Ini taklid yang wajib. Kapan taklid itu haram? Taklid haram apabila telah sampai kepada dia dalil. Bapak misalnya berpendapat dengan pendapat Ustadz Fulan, tapi ternyata sampai kepada Bapak dalil yang lebih kuat dan hujah yang lebih kuat daripada apa yang dipegang oleh Ustadz Bapak. Maka kewajiban Bapak adalah meninggalkan pendapat dia dan mengikuti dalil. Dan di saat itu kalau Bapak berkata enggak, saya lebih taklid sama dia, haram hukumnya. Karena Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, dalam surat Al-Baqarah. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Masalahnya telah sampai kepada mereka hujah, tapi ternyata mereka lebih mengikuti adat istiadat nenek moyang.
Maka Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek-nenek moyang kalian itu tidak berakal dan tidak mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti juga, kata Allah. Allah mengecam mereka-mereka yang sudah sampai kepadanya hujah tapi tetap taklid kepada siapa? Ya, ulamanya, dedengkotnya dan yang lainnya. Demikian pula kita. Kita orang awam, kewajiban kita tanya kepada ulama. Tapi kalau datang kepada kita hujah yang lebih kuat dan dalil yang jelas dan sharih yang bertabrakan dengan pendapat ulama tersebut, kita harus mengikuti yang lebih kuat dalil dan hujahnya. Bukan kemudian menggunakan jurus taklid, tidak bisa. Apalagi kalau sudah nyata-nyata pendapat yang kita ikuti itu jelas salah, maka kita wajib meninggalkan pendapat itu dan mengikuti pendapat yang berdasarkan hujah tersebut, Bapak sekalian.